Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin share dengan saudara-saudara tentang komponen pendidikan agama Kristen. Ini adalah salah satu materi dalam mata kuliah dasar kependidikan agama Kristen. Sebenarnya pembahasan tentang komponen pendidikan agama Kristen agak mirip dengan pembahasan komponen pendidikan. Namun ada nuansa atau corak pendidikan agama Kristen yang ada di dalam yang saya tambahkan, sehingga pembahasan kali ini saya namakan sebagai pembahasan tentang komponen pendidikan agama Kristen. Baik, apabila kita mendengar istilah komponen pendidikan, maka kita sementara membicarakan tentang unsur-unsur yang ada yang terlibat dalam sebuah proses pendidikan di mana keterlibatan unsur-unsur tersebut akan menentukan berhasil tidaknya satu aktivitas pendidikan. Dan komponen-komponen pendidikan tersebut, kalau saudara perhatikan gambar berikutnya, itu saudara bisa melihat bagaimana peran, bagaimana identitas dari komponen-komponen tersebut dalam sebuah proses pendidikan. Jadi ada, sudah melihat di sana ada sasaran, itu tujuan. Kemudian ada namanya, ada dua ilustrasi orang di sana. Jadi ada teacher yang memegang busur, kemudian di belakangnya ada individual atau kelas. Kelas ini kan, kelas ini saudara-saudara sebenarnya adalah individu-individu pembelajar atau individual learner. Mengapa disebut kelas? Karena individu-individu pembelajar itu dianggap memiliki strata yang sama dari segi usia, dari segi kemampuan belajar. Mereka punya kemampuan yang mirip, tidak sama persis tetapi mirip. Nah, itu namanya pelaku pendidikan. Kemudian teachernya lagi pegang busur. Nah, busur itu disebut sebagai kurikulum. Nanti sebentar akan saya bahas juga tentang kurikulum. Dan kemudian ada anak panah, disebut dengan istilah educational activities atau aktivitas pendidikan. Nah, educational activities ini dalam komponen-komponen pembelajaran atau komponen-komponen pendidikan ini akan saya bagi atas tiga, yaitu pertama metodenya, kemudian medianya, dan terakhir adalah waktu pembelajarannya. Sebab di dalam sebuah aktivitas kan pasti ada metode, pasti ada media, dan pasti ada prosesnya, dan pasti itu bicara tentang waktu. Dan kemudian semua komponen tersebut akan disatukan oleh namanya holistic environment atau lingkungan yang utuh, lingkungan yang holistik. Saya akan uraikan satu persatu dari komponen pendidikan, semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Yang pertama ialah tujuan pendidikan. Ketika kita membicarakan tentang tujuan pendidikan, maka kita sebenarnya mengenal beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Sebab tujuan pendidikan itu kan goal yang ingin dicapai, sasaran yang ingin dicapai. Pendidikan tanpa tujuan adalah pendidikan yang aneh, pendidikan yang sia-sia. Nah, ketika membicarakan tentang tujuan, maka ada beberapa istilah, beberapa model atau beberapa jenis tujuan. Kalau misalnya dalam sistem pendidikan nasional ada namanya tujuan nasional. Jadi di Indonesia misalnya setiap pendidikan itu harus mengarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kemudian dari tujuan nasional itu ada namanya tujuan pembangunan nasional. Nah, tujuan nasional itu merupakan capaian jangka panjang dan kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan. Dulu ada istilahnya rencana pembangunan 5 tahun waktu zaman Pak Harto, Pak Presiden Soeharto. Sekarang kan sudah lebih diupdate karena kondisi sekarang, dinamika pergerakan kehidupan semakin cepat. Nah, saudara-saudara, kemudian
dari tujuan nasional itu, maka di setiap sekolah ada namanya tujuan institusional. Jadi tujuan institusional itu dari kata institusi. Setiap sekolah itu kan ada visi misinya. Setiap sekolah dibangun atau didirikan oleh, misalnya kalau sekolah swasta didirikan oleh sebuah yayasan, maka pasti ada visi misi dari yayasan tersebut, dan biasanya lembaga pendidikan yang didirikan oleh yayasan swasta itu biasanya berkaitan dengan tujuan dari atau visi misi dari yayasan tersebut. Kalau sekolah negeri kan didirikan oleh pemerintah. Jadi pasti memang akan mengikuti apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya negeri, tujuan institusional itu akan sangat kompatibel dengan tujuan nasional. Sementara kalau yayasan, kalau pendidikan swasta, maka tujuan pendidikannya itu pasti akan berkaitan dengan visi misi dari yayasan tersebut. Kemudian ada namanya tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang menjadi capaian per mata kuliah atau per mata pelajaran. Jadi sesudah misalnya proses pembelajaran sekian lama, maka diharapkan akan tercapai tujuan pembelajaran untuk setiap mata kuliah. Biasanya kalau sekarang di silabus, kalau di pendidikan tinggi sering dikenal dengan istilah standar kompetensi. Nah, jadi ada istilah standar kompetensi di silabus, apakah pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi, maka kita bisa melihat bagaimana tujuan kurikuler di standar kompetensi. Kemudian ada namanya tujuan instruksional. Tujuan instruksional dari kata instruksi. Instruksi kan itu pembelajaran. Nah, itu merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap kegiatan pembelajaran. Jadi bisa tujuan instruksional umum, dulu kan ada istilah TIU, kemudian ada tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, tujuan instruksional umum itu kalau silabus sekarang biasanya dibahasakan dengan istilah kompetensi dasar, sementara tujuan instruksional khusus sekarang biasanya dibahasakan dengan istilah hasil belajar. Jadi pada prinsipnya komponen pertama ialah tujuan dari pendidikan, tujuan dari pembelajaran. Di setiap jenjang, di setiap level pendidikan itu harus ada tujuan, sehingga satu kegiatan pendidikan itu merupakan satu kegiatan yang tidak sia-sia. Sebab memang salah satu definisi atau bagian pertama definisi pendidikan yang disampaikan oleh Undang-Undang Sisdiknas adalah usaha sadar bertujuan. Kemudian komponen yang kedua ialah pelaku pendidikan. Jadi komponen yang kedua ialah komponen pelaku pendidikan. Dan pelaku ini pasti akan meliputi dua. Yang pertama adalah pendidiknya, dan yang kedua ialah peserta didiknya. Jadi ada pendidik. Siapa itu pendidik? Guru. Biasanya juga disebut dengan istilah naradidik. Nah, kemudian yang kedua dari pelaku ialah peserta didik. Siapa peserta didik? Peserta didik itu murid, siswa. Kalau di pendidikan dasar menengah itu disebut dengan istilah siswa. Di pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Itu konteks sekolah. Kalau di konteks keluarga, ya biasanya anak-anak menjadi peserta didik. Kemudian kalau di konteks gereja, ya jemaat menjadi peserta didik. Nah, saudara-saudara, dalam komponen yang kedua yaitu tentang pelaku pendidikan, maka kita harus memahami bahwa si pendidik ini adalah orang yang mendidik atau orang yang melaksanakan upaya pendidikan. Jadi siapa pendidik? Orang yang melaksanakan upaya pendidikan, baik secara profesional. Nah, kalau secara profesional itu adalah orang-orang atau pendidik-pendidik yang melaksanakan upaya pendidikan di tingkat sekolah atau di bidang di konteks sekolah, maupun yang non profesional. Non profesional itu kan ibu rumah tangga, dia pendidik tetapi dia bukan seorang profesional. Misalnya guru sekolah minggu itu pendidik,
tetapi dia bukan profesional, dia non-profesional di gereja misalnya. Dan seharusnya pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi. Apakah engkau profesional? Apakah pendidik itu non-profesional? Maka seharusnya dia punya 4 kompetensi. Meskipun kalau misalnya pendidik yang di profesional di konteks sekolah, maka kompetensi ini akan distandarisasi. Itu harus ada harus ada proses-proses untuk mengukur standar kompetensi yang dimiliki. Karena itu ada istilah uji sertifikasi. Ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen. Meskipun jadi kalau di sekolah memang ada standarisasi seperti itu. Tapi meskipun dia itu cuman pendidik di gereja atau pendidik di rumah, di keluarga, maka seharusnya guru itu memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Maksudnya apa? Profesional itu adalah kemampuan seseorang, kemampuan pendidik menguasai apa yang diajarkan. Dalam hal ini kalau pendidikan agama Kristen berarti dia harus cukup menguasai pendidikan agama Kristen itu. Dia harus menguasai agamanya, dia harus menguasai pokok-pokok dasar imannya, pokok-pokok ajaran agamanya. Kemudian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini meliputi 2 hal. Pertama, dia harus memiliki kemampuan untuk mengenal peserta didik, Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan pendidikan seperti perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran. Itu kompetensi pedagogik. Kemudian ada kompetensi sosial, artinya dia harus memiliki kemampuan untuk membangun relasi dan kemudian berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu bagaimana seorang pendidik itu harus memiliki kepribadian yang mantap. Dalam hal ini dia harus mencintai tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemudian dia memiliki integritas yang baik. Dia juga kalau dalam konteks pendidikan agama Kristen, dia harus memiliki spiritualitas yang sehat. Nah ini, jadi lepas apakah pendidik itu profesional atau tidak, di konteks mana, maka seharusnya dia punya 4 kompetensi ini. Yang beda sekali lagi untuk guru profesional atau pendidik profesional, kompetensi ini distandarisasi lewat sertifikasi. Tapi kalau misalnya di gereja atau di keluarga kan tidak ada sertifikasi untuk seorang ibu dalam mendidik anak misalnya. Kemudian pelaku pendidikan yang berikut adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini kita harus pahami dia adalah orang yang dididik atau orang yang bersedia mengikuti sebuah proses pendidikan. Nah, kita harus paham peserta didik ini adalah manusia dengan kepribadian, dengan pribadi yang khas, yang unik. Unik itu artinya tidak sama persis dengan orang lain. Sedangkan kembar identik pun tidak sama. Jadi di satu kelas misalnya di sekolah, maka kita harus tahu bahwa anak-anak di dalam kelas itu adalah pribadi-pribadi yang unik. Misalnya di konteks sekolah minggu, misalnya di gereja, ada 4 anak mungkin, hanya sedikit yang ikut sekolah minggu. 4 anak ini memiliki kepribadian yang unik. Begitu juga di konteks keluarga. 3 anak dari sebuah keluarga, orang tua harus paham 3 anak ini meskipun dilahirkan dari rahim yang sama, makan di meja yang sama, tidur di kamar dalam rumah yang sama, tapi memiliki kekhasan masing-masing. Kekhasan itu bisa meliputi ya pola pikir. Ada yang tipe pemikir, ya dia suka berpikir abstrak, ada yang suka berpikir konkret. Kemudian ada orang yang suka sistematis, sekuensial, ada orang yang agak acak, lebih ke imajinatif. Kemudian gaya belajarnya bisa beda. Ada yang tipe visual, jadi kalau misalnya dia tidak ada sesuatu yang dia lihat, dia akan kesulitan belajar. Ada orang yang tipe auditori, yang mengandalkan pembelajarannya dengan mendengarkan misalnya. Ada orang yang tipe kinestetik, jadi kalau dia tidak
bergerak, tidak melakukan sesuatu, maka dia akan terhambat, mengalami kesulitan belajar. Karena itu jangan heran sudah ada orang yang kalau misalnya menghafal, dia harus mondar-mandir karena tipe kinestetik. Misalnya dalam kelas ada anak-anak sementara pembelajaran dia mengetuk-ngetuk bulpennya di mulutnya atau di meja. Dia bukan sementara mengganggu, tapi karena dia mungkin tipe kinestetik, meskipun tentunya kita harus arahkan dengan baik ya. Jadi bisa gaya belajarnya bisa beda. Kemudian bidang kecerdasannya bisa beda. Kalau kita baca teori multiple intelligence dari Howard Gardner, bagaimana ada 8 kemudian 9 kecerdasan manusia, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan musik. Jadi orang itu katanya masing-masing punya kecerdasan. Jadi kalau misalnya dia cerdas di matematika, kita tidak bisa harapkan dia juga akan cerdas di musik, atau orang yang cerdas di musik kita juga tidak bisa harapkan dia langsung cerdas di matematik. Tidak banyak orang yang memiliki keseimbangan atas semua kecerdasan tersebut, tidak banyak. Jadi biasanya orang cerdas di bidang ini, tidak cerdas di bidang lain, sehingga mungkin dia cerdas di bidang linguistik, dia suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dia tidak suka dengan matematika. Ada orang yang suka dengan matematika tetapi dia tidak cerdas di musik. Ketika mata pelajaran seni budaya misalnya, dia tidak termotivasi. Sehingga saudara-saudara, karena masalah kecerdasan ini sering juga menimbulkan perbedaan atau kekasan motivasi dan kekasan interest. Kemudian juga kita harus tahu bahwa individu yang belajar ini juga memiliki latar belakang budaya. Bisa budaya berdasarkan suku, bisa juga budaya rumah. Budaya rumah, misalnya seorang anak yang lahir dibesarkan oleh orang tua, dua-duanya profesor, dosen, mengajar di satu sekolah. Sehingga anak tersebut baru masuk sekolah dasar atau baru masuk TK, anak itu sudah memang jadi orang pembelajar. Bandingkan dengan seorang anak yang lahir dari lingkungan keluarga nelayan yang tidak terbiasa dengan iklim pembelajaran, sehingga budaya berbeda, dan latar belakang budaya itu akan mempengaruhi bagaimana partisipasi anak tersebut atau mungkin juga prestasi anak dalam sebuah pembelajaran atau sebuah kegiatan pendidikan. Kemudian juga peserta didik ini kita juga bisa melihat tentang kapasitas pendukung. Sekarang kan era 4.0 di mana orang belajar menggunakan internet, orang belajar via YouTube, media-media yang lain yang berbasis internet. Sebab dengan internet, mbah Google, maka ada banyak informasi yang bisa dapatkan. Ada peserta didik yang gampang untuk mengakses informasi. Di rumahnya ada IndiHome, di rumahnya ada paket data unlimited. Sementara ada juga anak yang datang atau peserta didik yang datang ke sekolah, misalnya di rumahnya tidak ada fasilitas seperti itu, dia tinggal di daerah yang tidak ada signalnya, kemudian kalaupun ada signal dia tidak ada pulsa datanya, sehingga kapasitas pendukung itu jadi tidak sama. Kemudian juga bisa berbeda mentalitas, ada yang terbiasa bekerja keras, ada yang terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan disiplin, tetapi ada juga yang tidak terbiasa untuk bekerja keras. Perbedaan mentalitas, mungkin itu juga berkaitan dengan masalah temperamen. Ada yang tipe kolerik yang memang dia berjuang untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya, ada yang tipe plekmatis yang lebih santai. Kemudian juga bisa ada kemungkinan berbeda spiritualitasnya, sehingga ada mungkin yang peserta didik yang punya spiritualitas yang baik, dia tertarik dengan hal-hal rohani, sementara ada yang spiritualitasnya kurang baik, dia kurang tertarik dengan hal-hal rohani, sehingga ketika misalnya belajar agama, ini orang yang tidak tertarik dengan hal rohani itu biasanya kurang memperlihatkan interest terhadap pelajaran tersebut. Jadi ini komponen yang kedua, yaitu pelaku pendidikan. Komponen yang ketiga ialah kurikulum. Jadi komponen yang ketiga ialah kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Nah, kurikulum ini saudara-saudara harus dipahami bisa dipahami sebagai materi. Jadi ada yang memahami kurikulum itu sebagai materi atau bahan ajar, ada yang memahami kurikulum itu sebagai sebuah pengalaman belajar. Jadi tidak hanya sekedar materi atau bahan, tetapi
juga dipahami sebagai pengalaman belajar. Jadi kalau pengalaman belajar berarti sudah termasuk di sana educational activities atau aktivitas pendidikan, sudah ada metode di sana, sudah ada media di sana, sudah ada waktu di sana. Namun saudara-saudara, itu pengertian secara luas bahwa kurikulum itu semua pengalaman belajar. Tetapi secara sempit kurikulum itu dapat dipahami sebagai bahan ajar. Nah, bahan ajar ini juga harus dipahami dalam berbagai konsep sesuai jenjang. Kalau misalnya kurikulum misalnya kurikulum S1 misalnya, kurikulum S1 STH misalnya, atau SPDK atau SPD sarjana pendidikan, maka yang dimaksud dengan kata kurikulum di kurikulum S1 ialah daftar mata kuliah di program studi sarjana misalnya. Tapi kalau misalnya dikatakan kurikulum misalnya kurikulum untuk mata kuliah atau mata pelajaran, oh itu berarti semua pokok atau semua bahan ajar di dalam sebuah mata pelajaran atau sebuah mata kuliah. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kurikulum, maka kita menemukan beberapa istilah. Yang pertama ada yang namanya explicit kurikulum. Jadi ada yang namanya explicit kurikulum, jadi kurikulum eksplisit atau kurikulum yang konkret. Nah, kurikulum yang konkret itu adalah kurikulum yang direncanakan. Nah, kurikulum yang direncanakan ini saudara-saudara, bisa kurikulum tersebut sudah memang direncanakan, sudah dibuat, sudah ditulis dalam sebuah dokumen, sehingga disebut dengan istilah written curriculum atau written curriculum. Jadi kurikulum yang sudah tertulis, sudah didokumentasikan. Tetapi kurikulum yang sudah didokumentasikan tersebut kadangkala ketika dilaksanakan itu harus mempertimbangkan aspek situasi dan kondisi, sehingga tidak semua yang sudah ditulis itu dilaksanakan. Maka muncullah istilah actual curriculum. Jadi kurikulum yang dilaksanakan. Kemudian selain ada istilah explicit curriculum, kita juga mengenal istilah hidden curriculum. Apa itu hidden curriculum? Hidden curriculum itu adalah kurikulum tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang tertransfer dari pendidik, dari pembelajaran, dari sebuah aktivitas pembelajaran kepada peserta didik, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak tertuang di dalam explicit kurikulum. Nah, hal-hal yang tersembunyi tertransfer tetapi tidak tertuang di eksplisit, tidak tertuang dalam dokumen pembelajaran, tidak tertuang dalam silabus, tidak tertuang dalam RPP, tetapi tertransfer. Apa itu? Contoh misalnya ketika seorang guru, peserta didik atau dosen itu mengajar dengan berintegritas, jadi integritasnya, maka integritas itu tidak masuk kurikulum tetapi tertransfer, sehingga peserta didik itu akan mendapatkan transfer integritas, sehingga dia tahu, oh integritas sesuatu yang baik, dan dia akan berupaya untuk menjadi seseorang yang berintegritas. Kemudian misalnya budaya belajar, budaya disiplin, budaya etis, artinya budaya saling menghargai. Misalnya ketika di kelas si guru ini sangat disiplin dan tidak boleh ada anak yang saling membuli, sehingga apabila ada anak yang membuli aktivitas pembelajaran langsung dihentikan, guru akan langsung mengurus itu sampai tuntas, sehingga anak-anak akan tertransfer bahwa oh tidak boleh membuli, kita harus belajar sopan, saling menghormati sesama, dan itu tidak ada dalam silabus, tidak dalam kurikulum, tetapi tertransfer. Itu merupakan hidden kurikulum. Ada juga namanya null kurikulum. Apa itu null kurikulum? Null kurikulum adalah kurikulum yang tidak direncanakan. Jadi bisa sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam silabus, ada materi yang kan di dalam silabus sudah tertuang materi-materi yang harus diajarkan. Dalam RPP sudah dituang juga hal-hal yang harus diajarkan misalnya dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Tetapi yang dimaksud dengan null kurikulum adalah tidak ada dalam RPP, tidak ada dalam silabus, tidak ada dalam SAP kalau di tingkat pendidikan tinggi. Tetapi tiba-tiba si guru menambahkan materinya. Dia menyampaikan, biasanya kan ada unsur fleksibilitas. Misalnya karena dia melihat ada seorang anak yang kurang memperhatikan pembelajaran dengan baik, dia langsung memberikan motivasi, dia langsung memberikan penguatan. Itu tidak ada dalam silabus. Tetapi kemudian muncul sesuatu yang tidak direncanakan. Atau ada kemungkinan null kurikulum adalah sesuatu yang ada dalam silabus, tetapi karena mungkin waktu tidak cukup, akhirnya
ada pokok yang tidak diajarkan dengan tuntas. Itu namanya null kurikulum. Jadi kurikulum itu bisa materi, bisa pengalaman belajar, tetapi mungkin dalam istilah saya lebih ke arah materi, lebih ke arah bahan belajar yang disampaikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Kemudian saudara-saudara, dalam educational activity itu ada beberapa komponen juga, yaitu komponen metode pembelajaran. Jadi ada komponen metode pembelajaran. Nah, komponen metode pembelajaran ini harus diartikan dulu ya. Metode itu adalah cara atau bentuk aktivitas pembelajaran yang dikelola pendidik dengan melibatkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Arti singkatnya, metode pembelajaran itu cara untuk seorang pendidik melaksanakan pembelajaran, caranya, metodenya gimana. Nah, ini metode ini saudara-saudara itu berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Jadi pemilihan metode ini itu berhubungan erat dengan tujuan. Misalnya orang mengajar sepeda. Nah, mengajar sepeda ini kan bisa mengajar teori tentang sepeda, bisa mengajar bagaimana cara merakit sepeda, atau bisa bagaimana caranya bersepeda atau menggunakan sepeda. Nah, kalau misalnya tujuan pertama adalah supaya peserta didiknya memiliki wawasan tentang sepeda, itu dia boleh pakai metode ceramah. Kalau misalnya dia ingin supaya mahasiswanya atau peserta didiknya itu memiliki kemampuan merakit sepeda dari part-part atau bagian-bagian yang sudah terpisah, maka berarti dia harus bikin pendekatan mahasiswa atau peserta didik dibawa ke bengkel untuk merakit sepeda. Tapi kalau dia ingin supaya peserta didiknya itu tahu bawa sepeda, maka metodenya dia harus bawa ke jalan kemudian langsung praktek. Jadi metode ini akan berhubungan erat dengan tujuan. Bagaimana tujuan itu akan mempengaruhi metode. Karena itu ada seorang pendidik, dia katakan tidak ada metode yang terbaik, yang ada hanyalah metode terburuk. Apa itu metode terburuk? Metode terburuk adalah metode yang terus-menerus digunakan tanpa mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah aktivitas pendidikan. Nah, metode pembelajaran itu, metode pendidikan itu biasanya diimplementasikan dalam dua hal. Pertama, teknik, dan yang kedua taktik. Nah, jadi kalau misalnya teknik itu cara mengimplementasikan metode. Misalnya dua orang guru, dua orang pendidik, dua-dua pakai metode ceramah. Tetapi yang pendidik A misalnya, dia ceramah menggunakan PowerPoint. Yang satunya lagi, dia ceramah menggunakan tulisan di papan tulis. Itu kan beda, tekniknya beda. Metodenya sama, metode ceramah, tetapi caranya mengimplementasikan ceramahnya ini bisa berbeda. Kemudian taktik itu masalah gaya, masalah personal dari pendidik. Misalnya seperti saya kasih contoh tadi, dua-dua akan menggunakan metode ceramah. Yang satu gayanya adalah dia dapat berceramah dengan fasih, menggunakan kalimat-kalimat yang tersusun rapi dengan sistematis, wawasannya luas. Nah, itu gaya dari pendidik tersebut. Sementara yang satu ini dia pakai gaya agak pakai ilustrasi, lelucon, dia biasanya bersenda gurau. Jadi pendekatannya bisa beda. Satu gaya sistematis lebih formal, yang satu lebih ke santai, lebih ke lebih ke ada leluconnya, ada joke-nya. Jadi metode ini diimplementasikan dalam teknik dan taktik dalam mengajar. Kemudian ada komponen berikut namanya media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk menjadi media, menjadi penyalur, menjadi untuk menjadi perantara antara kita pendidik
dengan peserta didik. Jadi biasanya kan kita ada pesan yang akan kita sampaikan, ada materi pelajaran yang akan kita sampaikan, ada kecakapan yang kita ingin transfer misalnya, yang kita ingin bangkitkan. Nah, kita memerlukan media namanya. Media ini menjadi segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan atau materi pelajaran dengan tujuan untuk menstimulus peserta didik agar bisa belajar dengan baik. Nah, jadi media ini merupakan segala sesuatu yang bisa kita gunakan. Jadi media ini saudara-saudara, kalau tadi metode pembelajaran berhubungan dengan tujuan pembelajaran, maka media ini pasti berhubungan dengan metode. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya teknik ceramahnya menggunakan PowerPoint, berarti medianya apa? Medianya harus ada komputer, kemudian harus ada ada televisi mungkin untuk memunculkan gambar, atau mungkin LCD atau LED supaya dimunculkan gambar PowerPoint-nya. Nah, itu media. Tetapi media juga misalnya kalau misalnya orang itu tekniknya dia menggunakan papan tulis, misalnya whiteboard, berarti medianya whiteboard. Atau mungkin dia ingin ada ilustrasi, misalnya ilustrasi film, maka dia pakai media misalnya film. Jadi media itu berhubungan erat dengan metode pembelajaran. Tetapi media juga harus kita pahami bahwa media itu juga bersangkut paut dengan teknologi. Peserta didik kita akan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka akan kurang nyaman bila media yang kita gunakan tidak menggunakan perkembangan teknologi. Karena itu memang guru-guru PAK mau tidak mau harus bijak dan cakap untuk menggunakan teknologi. Sebab semakin banyak melibatkan panca indera, jadi media yang kita gunakan semakin banyak melibatkan panca indera, maka media tersebut semakin baik. Dulu ada media visual, misalnya OHP dulu. OHP jadi ada gambar, kemudian taruh di alat yang bernama overhead proyektor, kemudian ditampilkan, itu gambar diam. Sekarang kan gambar bergerak, ada animasi. Kemudian sudah ada filmnya, jadi sudah bukan visual lagi, sudah audio visual. Jadi saudara-saudara, semakin banyak merangsang panca indera, maka media tersebut semakin baik. Kemudian saudara-saudara, komponen yang berikut yaitu waktu belajar. Waktu. Jadi saudara-saudara jangan pandang remeh dengan waktu, sebab waktu itu akan menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran kita. Misalnya waktu itu waktu belajar berkaitan dengan ketahanan seseorang dalam belajar. Misalnya saudara-saudara, kita tahu bersama durasi waktu anak TK belajar dengan durasi waktu anak SD, SMP, dan pendidikan tinggi itu kan beda. Ada yang hanya 20 menit, ada yang misalnya 1 jam pelajaran itu 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Sementara di pendidikan tinggi bisa 50 menit. Jadi kalau misalnya si TK ini kita kasih jam pelajarannya 50 menit, dia tidak bisa tahan, dia tidak akan tahan. Kemudian juga kan dipertimbangkan, misalnya satu mata pelajaran itu harus diselesaikan dalam 18 minggu. Kemudian kalau misalnya pendidikan tinggi itu mata kuliah 16 sampai 19 kali pertemuan misalnya. Kemudian dengan durasi waktu seperti itu. Mengapa para ahli harus memperhatikan waktu pembelajaran, kemudian frekuensi pembelajaran? Karena ini menyangkut ketahanan, kemampuan seseorang untuk belajar. Kemudian waktu belajar juga berkaitan dengan masalah kesiapan seseorang belajar. Karena itu biasanya jam sekolah itu pagi. Kenapa? Habis tidur dengan baik, dia bangun fresh, dia datang ke sekolah, dia bisa belajar dengan baik. Nah, itu masalah waktu belajar berkaitan dengan kesiapan. Kalau di gereja misalnya, kenapa ibadah-ibadah malam? Karena selesai jemaat beraktivitas, dia datang ke gereja, waktunya sudah ada waktu yang luang di malam hari, dia bisa belajar yang baik. Nah, jadi saudara-saudara, jangan pandang remeh dengan waktu. Waktu berkaitan masalah ketahanan, waktu berkaitan juga dengan kesiapan, dan juga waktu berkaitan dengan masalah kemampuan. Jadi ada materi-materi pelajaran tertentu yang kita tidak boleh sampaikan kepada misalnya anak yang berusia 2 tahun. Dia tidak mampu untuk memahami materi tersebut.
dia tidak mampu. Ini materi ini cocoknya di misalnya di remaja, materi ini cocoknya di di pemuda atau di orang tua, orang dewasa. Misalnya materi tentang logaritma itu tidak cocok dibicarakan di anak TK. Misalnya pemerintah sekarang anak-anak TK dilarang untuk calistung, baca tulis menghitung. Jadi anak-anak TK katanya belajar bermain. Saya rasa secara pribadi hal itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kembali. Tapi yang pasti waktu belajar itu akan berkaitan dengan masalah ketahanan, kesiapan dan kemampuan seseorang untuk belajar. Dan terakhir, komponen pembelajaran yang terakhir yaitu tentang lingkungan pembelajaran. Ini sudah disinggung ketika saya membicarakan tentang pengertian pendidikan. Lingkungan pembelajaran ini berkaitan dengan lingkungan fisik. Jadi apa yang ada di sekitar, apa yang ada di tempat di mana seseorang itu melaksanakan aktivitas pembelajaran. Misalnya di kelas ada papan tulisnya, ada ruangannya, ada meja gurunya, ada kursinya, ada meja belajar. Nah, itu lingkungan fisik. Kalau misalnya di ruangan tersebut ada AC, lebih bagus lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah siang, anak-anak sudah gerah, dia tidak bisa belajar dengan baik. Jadi lingkungan fisik juga mempengaruhi seseorang untuk bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya mejanya terlalu kecil, maka dia tidak bisa menulis dengan baik. Kalau kursinya kurang nyaman, akan mengganggu dia untuk belajar. Jadi lingkungan fisik juga mempengaruhi. Kalau fasilitas semakin baik fasilitas, tentunya diharapkan semakin baik juga proses pembelajaran itu akan ditopang oleh lingkungan fisik. Tetapi bukan cuma lingkungan fisik, tetapi lingkungan sosio-psikologis. Jadi misalnya ketika anak-anak masuk ke kelas, si guru ini punya senyum, menyapa dengan baik, kemudian di kelas tersebut saling menghargai, anak-anak nyaman di kelas, anak-anak merasa betah di kelas. Ini lingkungan sosio-psikologis, sehingga itu juga bisa mendongkrak atau mensupport suatu kegiatan pembelajaran. Jadi ada satu motivasi, ada satu interest yang dibangun dengan sebuah lingkungan sosio-psikologis. Karena itu budaya belajar, budaya etika, budaya standar itu harus memang betul-betul diperhatikan ketika kita akan melaksanakan satu kegiatan pendidikan. Nah, dalam konteks PAK, saudara-saudara, kita harus paham bahwa bukan hanya lingkungan fisik dan psikososial, sosio-psikologis atau psikososial yang harus kita perhatikan, tetapi juga lingkungan spiritual. Sebab Alkitab katakan bahwa ada penguasa kerajaan angkasa, roh jati udara. Sehingga ketika kita mengajar firman, iblis, roh jati tidak senang. Karena itu ketika pembelajaran kita harus lakukan, kita harus berdoa supaya atmosfer kerajaan Allah ada ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran PAK. Jadi saudara-saudara, itu adalah beberapa unsur yang saya sudah sampaikan dalam materi komponen pendidikan agama Kristen. Kiranya kita perhatikan, sehingga ketika kita memperhatikan semua komponen dengan baik, niscaya kegiatan pendidikan kita atau kegiatan pembelajaran kita dapat berhasil dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.